Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala madrasah aliyah negeri maupun swasta se-Kabupaten Pemalang. Terlebih dahulu marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih sehat, masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar. Apa-apa yang sudah Allah berikan, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan diberi kekuatan pula oleh Allah untuk meninggalkan larang-larangannya. Yang selanjutnya, salawat salam juga tidak lupa kita sampaikan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita sangat berharap mendapat syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan ijazah yang sudah Bapak Ibu terima, mudah-mudahan sudah diurutkan sesuai dengan jumlah siswa yang ada di masing-masing madrasah. Sehingga nanti tim penulis dari apa yang sudah ditentukan oleh kepala madrasah yang sudah ditunjuk, jangan sampai urutan nomor seri meloncat-loncat. Jadi urutan seri yang dari awal sesuai dengan yang sudah kami bagi, itulah yang disesuaikan dengan urutan nama peserta dari A sampai Z di masing-masing madrasah. Jangan ada yang dibalik atau jangan ada yang dioplah. Selanjutnya pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama nanti untuk melihat belangko ijazah yang sudah Bapak Ibu copy untuk bersama-sama nanti kita isi sesuai dengan juknis yang ada. Tapi sebelumnya, belum kita menuju ke penulisan ijazah, terlebih dahulu marilah pertemuan lewat Zoom meeting ini kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak usah saya menjelaskan ijazah itu apa dan sebagainya, yang jelas kita semuanya sudah mengetahui bahwa ijazah adalah merupakan dokumen resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar atau lulus pada suatu jenjang pendidikan, itu ijazah. Oleh karena itu, ijazah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan adalah mereka madrasah atau sekolah yang telah memiliki izin operasional. Saya yakin sesuai dengan data yang ada di Kementerian Agama bahwa untuk tingkat madrasah aliyah di Kabupaten Pemalang, alhamdulillah semuanya sudah memiliki izin, sehingga masing-masing satuan pendidikan bisa mengeluarkan ijazah sesuai dengan ketentuan. Yang berikutnya, bahwa ijazah itu tidak boleh ditulis menggunakan komputer, artinya dicetak tidak boleh. Jadi ijazah itu ditulis dengan tangan, dengan baik, dengan benar, dengan jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih. Dengan menggunakan tinta warna hitam. Ingat, menggunakan tinta warna hitam. Tidak boleh menggunakan tinta warna lain selain hitam. Oleh karena itu, diingatkan kepada tim penulis di masing-masing madrasah, ketika nanti akan menulis, tolong di meja yang akan digunakan untuk penulisan, mudah-mudahan yang di meja itu tidak ada minuman, tidak ada makanan, atau tidak ada hal yang berkaitan dengan yang membahayakan dari belangko ijazah tersebut.
Barangkali ketika punya anak kecil, kita mau nulis sebulannya ada apa yang tersirat, makanya mohon dengan sangat agar itu terbebas dari itu. Jadi semuanya clear di meja, adanya adalah belangko ijazah dan data-data pendukung yang terkait untuk penulisan ijazah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak berharap adanya penulisan ijazah nanti ada yang salah. Jadi mudah-mudahan untuk Kabupaten Malang tidak ada penulisan ijazah yang salah dan semuanya benar, semuanya baik, semuanya jelas, rapi, sehingga nanti tidak ada yang kita usulkan untuk adanya penggantian belangko ijazah. Sebagai gambaran bahwa ketika nanti, ketika ada yang salah ijazah tersebut, tolong jangan sampai ada yang dicoret atau ditip X atau ditimpa pakai apa sehingga untuk memperjelas itu. Ketika salah, ya salah. Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ada kesalahan di dalam penulisan belangko ijazah untuk madrasah di Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, di depan Bapak Ibu saya sangat berharap semuanya sudah memiliki lembar fotokopian ijazah di masing-masing jurusan. Mudah-mudahan sudah memiliki. Sehingga ketika sudah memiliki, marilah kita bersama-sama menuju ke lembaran fotokopi yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti kita bersama-sama untuk melihat serta bersama-sama mengisi belangko ijazah itu. Yang pertama, Bapak Ibu, di kolom nomor, jadi Kementerian Agama Republik Indonesia, ijazah, madrasah aliyah, peminatan matematika dan misalnya IPA, IPS atau apa. Tahun pelajaran 2020-2021. Nomor, saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki apa yang kami sudah contohkan, ya, yang sudah saya contohkan. Ya. Coba nanti sebentar saya tampilkan sebentar berkaitan dengan contoh yang sudah ada, sehingga saya sangat berharap Bapak Ibu nanti sama-sama saling mengecek untuk penulisan ijazah. Coba kita lihat bersama-sama di layar laptop Bapak Ibu semuanya. Di lembar pertama, halaman pertama, itu ada tulisan, ini kami contohkan nanti yang lembar yang untuk IPA, yang IPS, dan itu nanti tidak ada perbedaan terkait dengan itu. Nomor, kami tuliskan di situ 011. Maksudnya 011 sesuai dengan juknis yang ada, bahwa nomor urut ini itu adalah surat keluar yang ditetapkan oleh madrasah sesuai dengan urutan jumlah peserta yang mengikuti ujian. Kenapa tiba-tiba saya muncul tulisan itu 011? Karena di situ namanya Meka. Meka kemungkinan di urutan 11. Kalau misalkan urutan pertama namanya Andin, nah kemungkinan 001. Jadi nomor yang pertama, yang 3 digit itu disesuaikan dengan urutan nomor peserta siswa. Nomor urutan peserta siswa.
Terus garis miring MA. MA. M-nya besar, A-nya kecil. Karena jenjangnya MA. M-nya besar, A-nya kecil. Terus titik 11, dua digit, itu adalah kode provinsi. 11 itu adalah kode provinsi. Terus titik 27, 27 itu menunjukkan kode kabupaten, kota. Bahwa Pemalang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Kanwil Provinsi Jawa Tengah, bahwa Pemalang nomornya 27. Titik 009. 009 ini menunjukkan urutan nama lembaga yang sudah ditetapkan oleh Kanwil. Nah, di situ ada 009, berarti itu miliknya MA Islam Pemalang. Itu contohnya begitu. Nah, sesuai dengan yang sudah kami kirim kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa di Kabupaten Pemalang itu ada 17 madrasah aliyah. Berarti nanti kode di sini ini nanti akan berbeda-beda. Misalkan untuk MAN Pemalang berarti 001. Insya Allah Bapak Ibu sudah tahu urutannya mudah-mudahan. Apa saya bacakan semua yang 17? Kalau saya bacakan tolong Bapak Ibu untuk disimak sebentar. Untuk MAN Pemalang itu adalah 001. Yang kedua untuk MA Salafiyah Karangtengah Warung Pring itu 002. MA Wahid Hasim Petarukan 003. MA Nurul Hidayah Majalangu 004. MA Nurul Huda 005. MA Al-Mizan Kalimas Radu Dongkal 006. MA Nasrullah Ampel Gading 007. MA Mambaul Ma'arif 008. MA At-Tawazun 009. MA Plus Al-Khoriyah 010. MA Nurul Salam 011. MA Plus Wali Songo Randu Dongkal 012. MA Al-Mansuriyah 013. Salafiyah Isafiyah Hadirul Ulum 014. Nurul Atfal 015. As-Safiyah Pecangakan 016. Dan MA Nurul Huda Moga 017. Itu Bapak Ibu. Ini yang menunjukkan di itu. Terus garis miring PP.01.1 ini semuanya sama sampai belakang. PP.01.1 garis miring 5 garis miring 2021 ini sama. Semua madrasah. Terus bawahnya yang bertanda tangan di bawah ini kepala. Itu bisa dilanjut ketika nanti cukup. Ketika nanti terlalu panjang di bawahnya. Misalkan kepala MA Islam Pemalang, kepala MA Negeri Pemalang, dan seterusnya sesuai dengan nomenklatur madrasah masing-masing. Terus dilanjut nomor pokok sekolah nasional. Silakan barangkali Bapak Ibu lupa, silakan dilihat di masing-masing madrasah. Ini beda-beda. Silakan dilihat dan disesuaikan dengan NPSM-nya.
NPSN-nya untuk madrasah masing-masing. Terus bawahnya kabupaten kota. Karena Pemalang namanya kabupaten, langsung Pemalang. Pemalang. Terus provinsinya Jawa Tengah. Menerangkan bahwa nama, nah ini nama, semua nama siswa itu menggunakan huruf besar semuanya. Contoh Meka Medina. Selanjutnya tempat dan tanggal lahir silakan disesuaikan dengan ijazah yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, penulis ijazah nanti saya harapkan, saya yakin dan saya percaya semuanya sudah memiliki fotokopi ijazah SMP atau MTS sebagai pedoman untuk menulis nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Ini Bapak Ibu. Jadi nama disesuaikan dengan ijazah yang ada di bawahnya, tempat tanggal lahir juga menyesuaikan, nama orang tua juga sama. Terus yang berikutnya nomor induk siswa. Nomor induk siswa itu ada 18 digit. 12 digit adalah NSM. Nanti kalau Bapak Ibu lupa ya, nanti saya kirim yang SM yang 12 digit ini. 2 digit adalah tahun masuk. Ya, tahun masuk. Terus 4 digit adalah nomor urut siswa. Silakan ini nanti dilihat di buku induknya madrasah. Saya yakin di nomor induk ini sudah masuk di buku induknya madrasah. Terus nomor induk siswa nasional. Itu juga disesuaikan dengan NISN-nya siswa tersebut. Nomor peserta ujian madrasah disesuaikan dengan yang kemarin. Nomor peserta itu ada 11 digit. Itu saya kurang 1 itu. Nomor peserta ujian madrasah berarti 11. Menunjukkan provinsi, 27 menunjukkan kabupaten, terus 009 menunjukkan itu, terus 4 digit terakhir itu nomor peserta. 0011. Terus madrasah asal, karena insya Allah di Kabupaten Malang tidak ada madrasah aliyah yang menginduk tahun ini. Terus yang berikutnya, tulis Pemalang 03 Mei tahun 2021, kepala madrasah disesuaikan dengan kepala madrasah yang pada saat tanggal ini masih menjabat. Seperti Pak Maulisin berarti untuk MA Nurul Huda Warung Pring berarti ini masih ditandatangani oleh Pak Maulisin ini. Bila mana ada kepala madrasah yang DPK kepala, itu ditulis NIP-nya. Tapi untuk madrasah aliyah tidak ada kecuali man. Oleh karena itu, ketika kepala madrasahnya ini swasta, maka NIP-nya di strip 1 saja. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lembar berikutnya adalah yang sebaliknya. Halaman sebaliknya tentang daftar nilai. Nama
Seperti halnya tadi saya sampaikan, disesuaikan dengan nama aslinya, tulisannya besar. Terus untuk nilai ini Bapak Ibu, misalkan 85. Misalkan setelah ada rata-rata dari nilai semester 1 sampai dengan semester 5, yang 60% ditambah 40% kali nilai ujian, misalkan jumlahnya 85,49, berarti ditulisnya tetap 85. Kalau lebih dari 0,5 berarti masuk yang berikutnya. Ini harus bulat, berarti 85, tulisannya 85, 84, dan seterusnya Bapak Ibu. Untuk kelompok B yang umum, untuk muatan lokal yang pertama adalah bahasa Jawa. Dan untuk yang selanjutnya silakan Bapak Ibu dilihat di KTSP-nya Bapak Ibu semuanya. Disesuaikan. Tapi muatan lokal yang pertama adalah bahasa Jawa. Dan seterusnya Bapak Ibu, untuk mata pelajaran kelompok C juga sama, sesuaikan dengan KTSP. Nah, untuk rata-rata memang sesuai dengan jumlah rata-ratanya. Misalkan ini seperti contoh, 88,40. Ditulisnya 88,40. Jadi di rata-rata tidak bisa dibulatkan. Seperti contoh kan bisa dibulatkan menjadi 88, tapi untuk rata-rata tidak dibulatkan. Tapi kalau nilai yang atas itu dibulatkan. Berarti rata-ratanya adalah 88,40. Pemalang 3 Mei tahun 2000, kepala madrasah sesuai dengan yang tadi. Ketika nanti sudah selesai untuk mengerjakan ini Bapak Ibu, halaman pertama ada pas foto. Pas foto 3x4, hitam putih atau berwarna. Nah, setelah dipasang pas foto yang terbaru dari peserta didik yang dinyatakan lulus, setelah itu tolong untuk dicap 3 jari tengah kanan kiri pemilik ijazah. Bila mana ada yang cacat tidak memiliki itu, ya seadanya yang itu. Tapi insya Allah tidak ada siswa yang itu. Cap 3 jari tengah. Terus ditandatangani oleh kepala madrasah, distempel. Stempelnya tidak harus mengenai kepala madrasah, tapi yang pasti stempel madrasah harus mengenai foto, tapi tidak boleh kena wajahnya peserta. Itu Bapak Ibu. Jadi stempel madrasah mengenai foto, tidak harus mengenai tanda tangan. Barangkali tanda tangannya pas ini tidak mengenai. Tapi yang jelas stempel itu harus mengenai temempel ke foto. Jangan sampai tidak temempel ke foto. Seperti halnya contoh yang di Juknis yang sudah kami kirim. Itu Bapak Ibu terkait dengan penulisan ijazah untuk madrasah aliyah, dan barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu, kami persilakan untuk tanya. Bu. Dia mau nambahi? Nggih, nuwun Pak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua mohon maaf Pak Kasih. Ini baru berarti 13 yang hadir. Masih ada 4 madrasah yang belum hadir.
Dan nanti saya minta untuk madrasah yang belum hadir bisa bertanya kepada Pak Kustadi dan menghubungi Pak Kasih karena tidak kehadirannya karena apa. Kemudian selanjutnya saya menanyakan tadi Pak Kasih untuk nomor peserta ujian madrasah itu kan 4 digit terakhir tadi ya. Di situ 011. Mungkin yang nomor atas juga 0011 apa Pak? Yang untuk nomor peserta. Dibuka lagi yang nomor peserta Pak. Screen share-nya yang untuk nomor peserta. Ya, nomor peserta yang 011 itu tetap 011 atau 0011. 0011 4 digit. Saya lupa 4 itu. Digit. Ya, 4 digit. Ya, berarti yang di atas maupun yang di bawah ya, Pak? Iya. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain barangkali ada? Insya Allah tidak ada bedanya dengan tahun kemarin, sehingga ketika tahun kemarin sudah menulis belangko ijazah ini, insya Allah ada kemudahan. Dan bila mana nanti ada beberapa madrasah yang tadi saya sebutkan, barangkali lupa terkait dengan kode madrasah yang sudah ditentukan oleh Kanwil, nanti kami kirimkan secara langsung. Nuwun. Monggo Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Tanya, terima kasih. Gimana sih ini? Perjalanan. Makanya salah terus ID-nya. Perjalanan. Maaf tadi Pak Imam, tadi saya ya tidak menerima karena sedang ngisi. Oh, nggih, nggak apa-apa. Nggih, ini mau tanya. Bisa ya? Monggo, monggo. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pati dan Bu Pengawas menghormati. Mohon maaf kami telat karena lupa. Ini dari perjalanan. Ini itu ada statement bahwa ketika pengambilan ijazah tidak boleh memungut biaya sepeser pun. Dalam tanda kutip anak-anak yang belum lunas, misalkan ya kaitannya dengan ke madrasah, itu solusinya bagaimana itu Pak Asi? Mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imam dari Palaman yang saya hormati. Terkait dengan administrasi keuangan yang dari siswa yang belum terpenuhi, silahkan dicari dicari caranya Pak Imam. Yang jelas jangan sampai ketika nanti pas pengambilan itu nanti di situ sekaligus untuk pelunasi. Jadi ketika ada itu ya sebelum ada pengambilan berarti sudah ada informasi kaitannya dengan pelunasan administrasi terlebih dahulu. Sehingga pada saat pengambilan tanggal berapa yang sudah ditentukan oleh madrasah, nanti semuanya clear, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Itu. Ya, makasih. Kalau kan hanya 1 bulan 2 bulan, maka ada sampai semenjak awal belum bayar sama sekali. Iya. Itu gimana sih? Ya karena kondisi darurat kayak gini, banyak siswa yang memang tidak tidak iuran administrasi sudah ditentukan oleh madrasah. Iya, makanya ini nanti rencana masing-masing madrasah untuk pembagian ijazah tanggal berapa. Nah, sebelum tanggal itu nanti madrasah pemberitahuan bahwa untuk pelunasan administrasi keuangan misalkan tanggal berapa itu. Pokoknya pada tanggal pas pengambilan ijazah clear, tidak ada penarikan apapun. Maturnuwun, nggih. Terus baik. Maturnuwun, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain.
kayaknya ini semuanya sudah yang lain clear apa Bu? Enggak. Ini Pak, Sudah paham Bapak Ibu Kepala Madrasah, selanjutnya apabila ada Zoom seperti ini dari Pak Kasih, videonya untuk ditampilkan supaya Pak Kasih itu rasanya berbicara ada yang mendengarkan, tidak hanya nama-nama dengan tidak ada gambarnya. Jadi mohon pada Bapak Ibu Kepala, sebetulnya ada orangnya enggak sih? Kita tidak tahu. Jangan foto juga jangan, tapi harus ditampilkan videonya. Coba ditampilkan videonya semuanya. Walaupun lagi perjalanan ya Bu ya. Iya, menghargai Pak Kasih. Mohon tolong. Saya itu kelihatan semua. Bukan lagi nganuli daging. Karena nyate. Absen jangan lupa diisi Bapak Ibu semua sudah pakai tanda tangan digital. Nah, ada tambahan yang kemarin belum ada. Bagi bukti. Yang absen sudah, saya belum ngisi tadi. Ya, tanda tangannya ada ya Pak? Oh ya, ada linknya ya? Ada linknya. Ada. Berarti harus live dulu ya. Terus, oke. Link absennya di-share lagi Pak Kus. Itu di chat, dibuka di situ Bu. Udah ada di chat. Di chat kok masih di chat ada. Kok keluar apa-apa sih chatnya saya? Ada kok itu. Keluar di apa? Klik apa? Di chat itu. Oh iya, ini sudah keluar. Ya, ada itu. Sambil menunggu catatan absen, ini ada tambahan pengumuman Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu tadi malam juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa untuk PKKM Jawa dan Bali diperpanjang sampai dengan tanggal 26. Iya, sampai hari Senin. Ya, kita kosong. Ini. Oh, terus tetap kosong. Oh, bisa ulang, Mas Bos. Absennya sampai 25 Pak Haji ya? Apa 26? Sampai tanggal 26. Oh, 26. Sampai tanggal 26 ya. Sambil menunggu surat secara resmi dari Pak Kanwil. Tapi sudah diberitahu bahwa PKKM-nya sampai tanggal 26. Mudah-mudahan sebelum suratnya jadi nanti diperpanjang lagi sampai tanggal 31. Tapi andaikan mengundang siswa untuk vaksin ke madrasah, nggak masalah ya? Kalau ada kegiatan vaksin yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah, baik dari TNI, Polri, maupun pemerintah daerah, tidak jadi masalah untuk diundang ke madrasah. Oke, siap. Ya. Untuk ijazah yang belum diambil, Bu Nurul, dari MA Nurul Huda Moga, kami tunggu. Masih pengantin baru sih. Iya. Belum sempat. Iya, pengantin baru jadi terus. Absennya bisa lagi. Absen. Sudah itu Pak, di chat itu Pak. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah, Pak Ibu Pengawas, yang sudah mengikuti kegiatan acara sosialisasi penulisan ijazah untuk tingkat madrasah aliyah. Mudah-mudahan tim penulis diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan tidak ada belangko ijazah yang salah untuk penulisan ijazah untuk tahun ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Saya yakin ini semuanya sudah memahami, sehingga alhamdulillah untuk sosialisasi ini kami anggap cukup. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan di madrasah Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, marilah kita akhiri pertemuan pada acara hari ini dengan bersama-sama. Mohon maaf Pak Kasih. Ya? Mohon maaf Pak Kasih. Sebelum ditutup, ini KSM diingatkan lagi. Oh iya, KSM ini.
KSM untuk hari ini belum saya share ke Bu Diah ini. Oke. Masih banyak MA, MTS, MI yang belum daftar untuk Kabupaten Pemalang. Sehingga instruksi dari Pak Kepala Kantor, Pak Rosi, menyampaikan bahwa semua madrasah wajib untuk mengikuti KSM. Sekali lagi instruksi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, Pak Rosi, untuk Kabupaten Pemalang, semua madrasah wajib mengirimkan peserta KSM. Terima kasih, Bu. Ya. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barangkali ada hal yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.